Di atas lautan virtual, Kaisar kuno menghadapi cengkeraman cakar api hitam dengan tatapan acuh tak acuh, dan tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menebas dengan satu telapak tangan. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari lautan virtual. Menghadapi serangan leluhur Kaisar abadi, sosok itu memiliki tatapan dingin di matanya dan tidak takut sama sekali. Saat pisau palem itu menebas, bagaikan sinar pertama sebelum fajar, dan matahari yang terik pun muncul dalam sekejap. Orang ini benar-benar bertarung keras. Dan dia tidak menggunakan rantai hitam seperti sebelumnya, tetapi malah menggunakan telapak tangannya sebagai pisau. Siapa dia? Pria ini tampak mirip dengan Kaisar kuno, pemimpin para dewa kuno yang menyebabkan masalah di lautan semesta saat itu. Mungkinkah dia adalah Kaisar kuno para dewa kuno? Namun, dia hanyalah Kaisar puncak saat itu. Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, bagaimana dia bisa melawan leluhur klan Kaisar abadi. Apakah orang ini gila? Semua orang tercengang dan tidak mempercayainya. Meskipun Kaisar kuno sebelumnya telah mengangkat tangannya untuk menekan banyak Kaisar dewa yang kuat dari klan Kaisar mayat hidup, mengejutkan banyak orang kuat di seluruh alam semesta, pada saat ini, ketika Kaisar kuno berhadapan dengan api hitam dimensi tinggi dari leluhur klan Kaisar mayat hidup dan langsung mengangkat tangannya untuk menyerang, semua orang tercengang. Ini adalah leluhur klan Kaisar abadi, raksasa sejati di alam semesta dan lautan, Kaisar dewa berdimensi tinggi yang telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan lautan melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar seseorang yang berada di puncak rantai makanan. Serangan pria sekuat itu sungguh mengerikan. Tidak ada Kaisar dewa yang berani ceroboh, kecuali Kaisar kuno di hadapan mereka. Yang mengejutkan semua orang, Kaisar kuno menebas dengan telapak tangannya, dan saat itu juga cahaya bilah pedang menyambar telapak tangannya. Ledakan. Cahaya kuno yang menakutkan, begitu terangnya hingga hampir membutakan semua orang, bersinar di antara langit dan bumi, bagaikan matahari yang menyilaukan yang tiba-tiba menyala dalam kegelapan yang tak berujung. Cahaya yang membakar itu langsung menyayat telapak tangan api hitam yang diulurkan leluhur Kaisar mayat hidup. Ledakan. Raungan yang menggelegar hampir menembus gendang telinga semua orang kuat di alam semesta bergema di seluruh langit dan bumi. Di bawah tatapan mata orang-orang yang tidak yakin, pisau telapak tangan Kaisar kuno itu benar-benar merobek telapak tangan api hitam yang diulurkan leluhur klan Kaisar mayat hidup sedikit demi sedikit, dan langsung memotong sebuah lubang besar. Apa? Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Api dimensi tinggi milik leluhur klan Kaisar abadi terus menembus kehampaan, membawa kekuatan polusi yang mengerikan, tetapi di depan cahaya pisau telapak tangan, api itu dengan mudah terkoyak. Terlebih lagi, kekuatan penetrasi yang leluhur Kaisar mayat hidup, api hitam dimensi tinggi, tidak dapat menahannya sama sekali, berubah menjadi cahaya bilah yang mengerikan. Setelah memotong telapak tangan api hitam dimensi tinggi milik leluhur Kaisar mayat hidup, tiba-tiba telapak tangan itu muncul di hadapan leluhur Kaisar mayat hidup dalam sekejap. Hah! Pupil mata leluhur Kaisar mayat hidup mengecil dan dia dengan cepat meninju keluar. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan dan meledak, dan leluhur klan Kaisar abadi melangkah mundur ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dia menunduk melihat tinjunya dan menemukan alur yang dalam telah dipotong oleh pisau telapak tangan lawan. Tubuh leluhurku yang berdimensi tinggi hancur berkeping-keping. Kau juga berdimensi tinggi. Leluhur klan Kaisar abadi mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar kuno di depannya dengan kaget dan marah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan yang mendalam. Bagaimana mungkin, setiap makhluk berdimensi tinggi di lautan alam semesta diberi nomor dan dikenal?
Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa berdimensi tinggi tiba-tiba muncul? Dia belum pernah muncul sebelumnya. Ini, sungguh lelucon. Leluhur klan kaisar abadi merasa tak percaya. Bukan hanya dia saja, tapi banyak sekali orang-orang kuat di kedalaman seluruh alam semesta yang melihat pemandangan ini tercengang sejenak. Setiap kaisar dewa berdimensi tinggi bagaikan matahari yang menyilaukan dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Jika kemunculan Sisi dan Qin Chen sebelumnya dapat dimengerti oleh makhluk-makhluk kuno di alam semesta ini, fakta bahwa kaisar kuno itu menerobos dimensi yang lebih tinggi benar-benar di luar pemahaman mereka. Tidak mungkin makhluk berdimensi lebih tinggi bisa muncul diam-diam di lautan alam semesta. Jauh di dalam lautan luas alam semesta, makhluk kuat yang bersembunyi dalam kegelapan bergumam. Siapa yang bilang orang ini muncul diam-diam? Suara kuno lainnya datang dari kedalaman langit berbintang kuno. Apa maksudmu? Banyak orang terkejut dan pupil mereka mengecil ketika mendengar ini. Belum lama ini, nasib lautan semesta tiba-tiba berubah. Tampaknya dimensi yang lebih tinggi telah lahir, yang memengaruhi nasib lautan semesta. Namun, kita tidak dapat mengetahui siapa yang melangkah ke dimensi yang lebih tinggi itu. Mungkinkah itu kaisar kuno dari para dewa kuno? Banyak pria kuat mengingat napas yang mereka rasakan belum lama ini. Tidak, jika benar-benar orang ini, dia seharusnya telah menerobos ke alam dimensi tinggi belum lama ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah menangkis serangan leluhur klan kaisar abadi hanya dengan satu gerakan? Bagaimanapun, leluhur klan kaisar abadi adalah sosok yang telah melakukan perjalanan melalui alam semesta dan laut untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan telah memasuki alam dimensi tinggi untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Hah, ini memang agak aneh. Pikiran-pikiran ilahiyah kuno, berkomunikasi dan berdiskusi satu sama lain, semuanya terkunci di tempat ini, terkejut di dalam hati mereka. Di Laut Semesta Selatan, pemimpin klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Burung Kematian, dan Kaisar Dewa Kaisar Abadi yang kuat lainnya semuanya tercengang. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo tampak bersemangat. Dimensi Gao, aku tidak menyangka bahwa Tuan Qin Chen benar-benar memiliki orang kuat di dimensi Gao di belakangnya. Tidak heran dia tidak takut pada leluhur klan Kaisar Abadi. Di sampingnya, penguasa alam Buddha Matahari Agung juga memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya. Dia tersenyum dan tidak bisa menutup mulutnya. Aku bertaruh pada hal yang benar, aku bertaruh pada hal yang benar. Dia begitu bergairah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir mencapai klimaks. Hah, Kakak Qin, benar-benar punya bakat terpendam. Kaisar negara kuno Tianhuang juga mendesah kaget. Awalnya, dia hampir menjadi gila karena leluhur generasi ketiga terlambat datang, tetapi sekarang dia benar-benar lega. Apakah kamu orang yang menerobos alam dimensi tinggi belum lama ini dan menyebabkan kekacauan dalam nasib alam semesta? Leluhur klan Kaisar Abadi berwajah gelap, melangkah maju, dan matanya menampakkan ketidakpedulian dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memangnya kenapa kalau iya, memangnya kenapa kalau tidak? Kaisar kuno itu melangkah maju dan muncul di depan semua orang. Sosoknya kekar bagai gunung, menjaga kokoh seluruh jagat raya asli. Selama aku di sini, tidak peduli siapapun kalian, kalian tidak akan pernah bisa menempati alam semesta asli ini. Kaisar kuno itu mencibir, dengan dominasi yang luar biasa. Huff, nada bicaramu sangat besar. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, seorang pendatang baru di dimensi tinggi berani menghentikanku. Kau sangat berani. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki kualifikasi untuk menantangku hanya karena kau telah melangkah ke dimensi tinggi? Suara leluhur klan Kaisar Abadi bergemuruh, bergema di lautan alam semesta. Hahaha, Kaisar kuno itu tertawa terbahak-bahak,
keluarga kaisar abadimu, apakah kau begitu hebat? Selama aku di sini, mulai sekarang di lautan alam semesta ini, tidak akan ada lagi keluarga kaisar abadimu, hanya keluarga dewa kuno milikku. Ledakan. Kaisar kuno itu melangkah maju, langit dan bumi yang agung, kekuatan totem yang mengerikan bertahan dan menyapu dirinya, menekan dunia ini dan secara langsung menghancurkan dunia api hitam yang dibentuk oleh leluhur kaisar mayat hidup. Ledakan. Setelah kehilangan dunia api hitam, Qin Chen dan Sisi, yang awalnya ditekan, lolos dari blokade mata abadi dalam sekejap dan muncul di samping. Salam, Kaisar kuno senior. Qin Chen dan Sisi segera memberi hormat kepada Kaisar kuno di kejauhan. Anak kecil, kultivasimu meningkat begitu cepat. Kaisar kuno itu melirik Qin Chen, pupil matanya mengecil, dan mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutupnya, tetapi pada saat berikutnya dia dengan cepat menutupnya. Yah, kamu hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa, bahkan bukan Kaisar Dewa. Anakmu masih harus bekerja keras. Iya, kemajuan kultivasiku lambat, yang membuat senior kecewa. Qin Chen mengangguk dengan serius. Hong Huang Zulong dan yang lainnya. Anda lambat, bagaimana dengan kami? Wah, kelihatannya kau sudah tahu kalau aku akan muncul. Kaisar kuno memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen tersenyum sedikit, mungkin. Oh, Kaisar kuno menjadi tertarik. Bagaimana kamu tahu? Qin Chen tersenyum tipis, sudah kuduga. Kaisar kuno itu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Menebak lagi. Qin Chen menebaknya terakhir kali di dunia bawah, dan dia juga menebaknya kali ini. Qin Chen tersenyum dan berkata, senior sangat kuat dan memiliki kekuatan magis yang tak terkalahkan. Jika Anda ingin datang, bukankah itu hanya masalah beberapa menit? Dia memang menebak-nebak. Tentu saja ada pula berbagai penilaian. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Kaisar Dewa Gao Wei? Dengan kekuatan Kaisar kuno, asalkan dia bersedia dan meninggalkan sejumlah sarana, begitu alam semesta awal menemui krisis, dia akan bisa datang dan menghentikannya pada saat yang pertama. Dan orang yang kuat seperti Kaisar kuno, yang klannya semuanya ada di alam semesta asli, tidakkah dia akan meninggalkan trik tersembunyi? Hanya orang bodoh yang berpikir begitu. Oleh karena itu, meskipun Qin Chen tampak menebak-nebak, kedatangan Kaisar kuno sebenarnya tidak dapat dihindari. Hahaha, nak, kamu masih saja lucu. Kaisar kuno itu tertawa, baiklah. Aku tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu. Biarkan aku berurusan dengan leluhur abadi ini terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mengenang masa lalu. Kaisar kuno itu berbicara sambil tersenyum, lalu menoleh dan menatap leluhur klan Kaisar abadi, matanya menunjukkan cahaya dingin. Berurusan dengan klan kita. Leluhur klan Kaisar abadi memiliki mata dingin, dan juga sangat marah. Orang ini nada bicaranya sangat besar. Dia hanyalah makhluk berdimensi tinggi yang baru dipromosikan. Hak apa dia bicara seperti itu padaku? Huff, orang sombong, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah memasuki dimensi yang lebih tinggi? Aku akan membiarkanmu melihat apa dimensi yang lebih tinggi yang sebenarnya. Leluhur klan Kaisar abadi meraung. Mata keabadian. Ledakan. Dari mata abadi di antara alis leluhur klan Kaisar abadi, cahaya ilahi yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menyerbu langsung ke arah Kaisar kuno. Menarik, mata keabadian. Apakah ini semacam kekuatan sihir rahasia yang istimewa? Kaisar kuno itu melayang antara langit dan bumi, dan sebilah pedang pertempuran berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tersenyum bangga dan mendominasi, menyaksikan cahaya hitam kehancuran meledak dan turun di depannya. Ayo, pada saat cahaya suci yang menakutkan hendak mengenai Kaisar kuno,
aliran cahaya hitam langsung memancar dari bilah hitam di tangan kaisar kuno, menutupi seluruh tubuhnya, langsung membentuk lapisan baju besi kuno. Membuka. Pada saat yang sama, kaisar kuno dengan lembut mengangkat bilah hitam di tangannya dan menebasnya dari jarak jauh. Ledakan. Cahaya pedang yang tampaknya mampu menerobos kegelapan tak berujung tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya pedang ini berisi cahaya ilahi yang tak berujung, perkasa dan kuat seperti pilar surga, dan tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya penghancur abadi tak berujung yang menyerbu ke arahnya dari depan. Retak. Seperti telur yang baru lahir memecahkan cangkangnya, atau seperti lahirnya dunia baru, seberkas cahaya terang yang dapat memusnahkan siapapun muncul dari antara bilah pedang perang kuno dan tiang cahaya penghancur. Ledakan. Seluruh kehampaan itu berguncang hebat, terus-menerus musnah dan menghilang.